Infinix Hot 60 Pro Plus adalah smartphone tertipis dari Infinix yang dijual di harga 2 jutaan. Dan ini mengalahkan HP-HP lain di kelas harga 2 jutaan yang punya ketebalan paling tipis yaitu 5,95 mm. Dan ini suatu hal yang menarik banget. Dengan tagline Beautiful Beast dan tipis tapi sadis, apakah memang se-worth it itu dan semenarik itu? Mari kita lakukan review dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor MediaTek Helio G200, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi desainnya terlebih dahulu, di mana secara desain ini memang cakep banget ya guys. Layar curve, kemudian bodi tipis, dan ringan dan nyaman banget buat handlingnya dipakai sehari-hari. Itu membuat HP ini bisa dibilang adalah HP 2 jutaan yang punya handling dan desain yang paling cakep yang pernah kita temuin sampai saat ini. Dan ini menarik banget dan memecahkan rekor di kelas harga 2, bahkan sampai 5, bahkan sampai 10 jutaan yang menurut kita paling tipis di kelas harganya. Dan ini suatu hal yang bagus banget ya guys. Dan kucap banget buat Infinix bawa desain yang secakep ini. Kemudian, tentunya sebagai HP tipis, kalian pasti bisa jadi ragu dari sisi daya tahan baterainya. HP ini sendiri dibekali baterai 5160 mAh yang terbukti setelah kita pakai sehari-hari, setelah kita gunakan benchmark juga, itu bisa tembus hingga 1 hari pemakaian secara penuh ya guys. Suatu hal yang bagus banget dari HP Infinix ini ya guys. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, HP ini juga masih dibekali charger sebesar 45 watt yang butuh waktu sekitar 1 jam untuk full charge. Suatu hal yang bagus banget dari HP Infinix ya guys. Kemudian mari kita bicara soal performance dengan tagline Beautiful Beast tipis tapi sadis, apakah memang sebagus itu? Ternyata surprisingly ketika kita pakai penggunaan harian tuh sangat smooth banget. Bahkan menurut kita Infinix Hot 60 Pro Plus ini termasuk lancar dan melebihi ekspektasi kita untuk sebuah chipset MediaTek Helio G200. Ini smooth banget ya guys, penggunaan harian termasuk aman, tidak ada kendala, hampir tidak terasa lag sama sekali, lancar-lancar aja, nyaman-nyaman aja, buka tutup aplikasi juga masih tergolong aman, dan menarik lah guys untuk kualitas performance-nya. Dan ini kita juga menemukan bahwa kalau kita pakai buat gaming juga itu akan ada sedikit penahanan secara suhu supaya tidak terlalu panas, sehingga pasti akan ada throttling untuk menjaga suhunya karena bodinya tipis ya guys. Dan oleh karena itu kita uji coba juga menggunakan skor AnTuTu benchmark. Di sini kita temukan di angka 450 ribuan, sebuah angka yang masih tergolong bagus untuk kelas harganya. Lanjut kita coba menggunakan Geekbench 6. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Test. Dan terakhir PC Mark-nya. Kemudian mari kita coba 7 game. Di sini kita describe terlebih dahulu. Selama pengujian gaming di HP ini, kita kadang mainkan di suhu ruang ber-AC ataupun tidak, dan juga menggunakan WiFi yang pasti. Jadi, mari kita bahas soal tes gaming dari HP ini. Game pertama yang akan kita uji coba adalah game Mobile Legends. Di sini kebuka setting Ultra, frame rate high, dapat di 59,9 FPS, stabil ya guys. Game PUBG Mobile dengan setting Smooth Extreme dapat di 59,7 FPS juga stabil. Game Call of Duty Mobile dengan setting Medium frame rate high dapat di 59,1 FPS. Game Free Fire dengan setting Ultra frame rate high dapat di 82,5 FPS. Termasuk kurang stabil kalau di setting mentok ini ya guys. Lanjut game Hawka Mobile dengan setting Ultra frame rate Ultra dapat di 86,5 FPS, tidak terlalu stabil juga ya guys. Game FC Mobile dengan setting Medium frame rate standar di 29,8 FPS. Game Genshin Impact dengan setting lowest frame rate 60 dapat di 35,7 FPS. Kurang stabil karena di throttling untuk jaga suhunya. Untuk fitur bypass charging juga tersedia di HP ini, suatu hal yang bagus banget. Jadi manajemen panasnya juga termasuk masih oke untuk penggunaan harian. Kalau untuk gaming memang akan menghangat, dan itu disesuaikan karena bodinya yang tipis ya guys. Kemudian mari kita bicara soal kamera. Tidak hanya bawa bodi tipis, HP ini dibekali sensor kamera yang bagus juga, pakai sensor Sony IMX882 yang sangat jarang di kelas harga 2 jutaan. Dan suatu hal yang bagus banget dari Infinix, dimana ini untuk hasil foto itu juga termasuk cakep. Untuk kamera depannya juga kamera 13 megapiksel. Kualitas fotonya juga termasuk bagus selama cahaya memadai. Untuk OLED juga tergolong oke untuk buat foto-foto. Untuk perekaman video selama cahaya memadai juga kualitasnya masih termasuk cukup stabil. Khususnya untuk ACE-nya juga bekerja dengan baik, dan jitter-nya juga lebih minim selama cahayanya memadai. Ini terbukti kalau kita bandingkan sama seri sebelumnya. Ini suatu improvement yang lumayan signifikan daripada generasi sebelumnya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro Plus kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya yang stabilisasinya aktif ya guys. Dan tapi kalau stabilisasi aktif dia maksimal di 1080p 30 fps. Sebagai gambaran kita akan coba direkam resolusi tertingginya di 2K 30 fps untuk dapat gambaran seberapa luas dan seberapa shaky kalau kita tidak aktifkan stabilisasinya ya guys. Oke, lanjut, ini adalah sampel yang 2K 30 fps nya. Jadi kalau kalian 1080p 60 fps atau 2K 30 fps, kalian akan dapat gambar yang lebih wide, tapi stabilisasinya nggak aktif ya guys. Tapi gimana bukan? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita rekam di resolusi 2K 30 fps tanpa stabilisasinya aktif. Jadi kalau kalian memang mau dapat resolusi tertingginya, kalian bisa pakai 2K 30 fps tapi nggak ada stabilisasinya. Jadi kita bandingkan untuk kalau pakai stabilisasinya ya guys. Nah, ini kalau kita gunakan buat stabilisasinya jauh lebih stabil ya, lebih bagus dan menarik ya. Kalau kita bisa bilang ini sih termasuk stabil untuk perekamannya kalau kita pegang handheld seperti ini dengan stabilisasi aktif, tapi maksimal di 1080p 30 fps. Gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro Plus kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Dan ini termasuk menarik, dia ada kayak face tracking ya guys, autofocusnya ya Pak ya. Dan ini menarik banget ya untuk kelas harga 2 jutaan, ini termasuk menarik loh guys untuk kualitasnya. Dan apalagi dia juga masih bisa ditambahkan kayak flash seperti ini, kalian bisa aktifkan layarnya untuk mengaktifkan flash. Dan ini satu hal yang bagus, bahkan dia punya lampu khusus untuk flash dalam kondisi low light. Ini menarik ya guys. Dan ini fiturnya luar biasa loh. Ini kita bisa pakai layar, bisa pakai lampu, bisa juga nggak aktif juga nggak masalah. Noise-nya juga masih cukup terjaga untuk kelas harga 2 jutaan, masih kelihatan noise-nya, tapi ini masih wajar banget untuk kelas harganya. Tapi gimana mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel rekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60 Pro Plus. Jadi disclaimer terlebih dahulu nih, stabilisasinya aktif ya, baik dari kamera depan maupun kamera belakang ini. Ini jitternya masih ada berasa, tapi masih wajar. Tapi ini termasuk lumayan loh guys. Ini mungkin berkat sensor Sony IMX882-nya yang memang tergolong harusnya bagus, cuma mungkin karena ISP-nya masih G200, masih belum terlalu optimal. Tapi gimana mungkin untuk kualitas kamera belakangnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kita sih sudah termasuk lumayan oke. Apalagi kalau tidak dipakai buat bergerak ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi layar, HP ini pakai layar 6,78 inch AMOLED Curved Display dengan panel yang sebenarnya support sampai 1,5K, tapi GPU-nya itu maksimal di 1080p. Jadi kita anggap aja resolusinya Full HD+, tapi bisa di upscaling secara software hingga 1,5K untuk gambar yang lebih tajam. Terus habis itu kita bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps, dan wideband-nya sudah L1, dan ada perlindungan Corning Gorilla Glass 7e, suatu hal yang bagus banget untuk kelas harga 2 jutaan. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bakal 2 speaker plus tuningan by JBL yang suaranya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian di sisi security sendiri, HP ini bakal oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Lanjut untuk slot SIM card sendiri, HP ini bakal slot SIM card 2 SIM card tanpa micro SD slot, juga tanpa dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, sayangnya memang masih belum support virtual background zoom, yang memang wajar karena chipsetnya masih belum mendukung. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP64, kemudian dia juga sudah punya support USB OTG, punya inframerah, ada aplikasi FM radio, tapi tidak ada punya jack 3,5 mm. Lanjut untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi smartphone ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update OS dan 5 tahun security yang dimulai dari Android 15. Lanjut untuk fitur AI juga tersedia dengan lengkap banget, bahkan Infinix ini sangat royal banget, fitur AI-nya sangat lengkap banget di kelas harga 2 jutaan. Kemudian dari sisi haptic feedback juga tergolong masih agak kasar, termasuk kasar kalau kita bandingkan untuk penggunaan harian, tapi masih wajar banget untuk kelas harga 2 jutaan. Kesimpulannya, tagline yang diberikan oleh Infinix itu memang benar terjadi ya guys. Di mana ini adalah beautiful beast karena memang cakep ya guys. Kemudian tipis tapi sadis, juga performanya juga terjaga dengan baik untuk penggunaan harian. Buat gaming juga masih termasuk cukup nyaman. Termasuk overall experience yang ditawarkan oleh HP ini sudah sangat bagus banget. Ini adalah HP yang all-rounder banget kalau misalnya kalian cari HP di harga 2 jutaan. Yang memang mungkin ini akan menjadi pertimbangan bagi banyak orang yang memang cari HP tipis tapi punya performance yang masih oke dan nyaman untuk penggunaan harian. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!